Selamat pagi, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Epifani. Kiranya melalui ibadah kita ini, kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Naimi Siregar Pasaribu. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan bernyanyi, marilah kita siapkan hati kita dari PKJ 22 bait 1 dan 2. Semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, masmurkanlah kemuliaan namanya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terambil dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Berbahagialah orang yang kau pilih, yang engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang kau pilih, di pelataranmu semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Jemaat persilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah yang Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami yang tersembunyi, dan ampunilah dosa-dosa kami. Demi anak-Mu yang terkasih, tolonglah kami, ya Allah kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Setelah kita mendengar doa pengakuan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat 22. Demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berdasarkan firman tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 23 ayat 4.
Demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami boleh ada sampai saat ini, di minggu kedua Epifani. Di dalam ibadah minggu ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Diamkanlah segala suara-suara di hati kami dan pikiran serta di lingkungan kami, supaya dengan sepenuh hati kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Kami percayakan seluruh ibadah ini ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian, pembacaan Alkitab bagi kita pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu
mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah hari Minggu ini kita masih ada dalam rangkaian mengingat rayakan Epifani, yang artinya penyataan. Dalam kalender gerejawi, Epifani ada 6 minggu. Lalu setelah selesai Epifani, akan dilanjutkan dengan hari Rabu Abu. Kemudian kita akan memasuki Minggu Prapaskah 6. Bacaan kita di minggu kedua Epifani ini berfokus pada mujizat pertama yang dibuat Yesus dalam peristiwa perkawinan di Kana. Peristiwa ini menjadi penanda pertama yang membangkitkan kesadaran iman para murid yang baru dipanggil oleh Yesus dan hadir sebagai undangan di pesta pada waktu itu. Kenapa dikatakan masih baru dipanggil? Karena peristiwa ini terjadi pada hari ketiga setelah Yesus memanggil mereka sebagai murid Yesus. Sebagai catatan umum Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil Yohanes ini mendapatkan tempat di hati semua orang percaya dari zaman abad permulaan sampai saat ini. Termasuk Bapak-bapak gereja mengagumi Injil ini dan murni sebagai Injil yang unik dan murni. Sebab, mengapa dikatakan unik dan murni? Sebab dalam Injil inilah orang bisa mengenal Kristus yang penuh kasih dan anugerah. Walau Musa sudah memberikan Taurat kepada kita, kasih karunia Allah dan kebenaran datang kepada dunia oleh Yesus Kristus, bukan karena Taurat. Tidak pernah seorang pun melihat Allah, tetapi anak Allah yang tunggal Yesus Kristus, dialah yang menyatakan Allah kepada kita, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18. Dari keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, penulis Injil Yohanes ini dengan sengaja
mengangkat cerita perkawinan di Kana untuk menekankan beberapa hal, antara lain sebagai bentuk proklamasi tentang kuasa dan kemuliaan Allah, kemudian meneguhkan keyakinan murid-murid Yesus yang baru dipanggilnya. Kemudian pesta perkawinan di Kana secara simbolis juga adalah tentang relasi antara umat Kristus, antara umat Kristus dan Bapa Sang Pencipta. Sesudah peristiwa baptisan di Sungai Yordan, Yesus berangkat bersama-sama murid yang baru dipanggilnya itu ke kota Kana di Galilea. Kalau kita lihat di peta Alkitab, kota Kana itu ada di sebelah atas. Kira-kira kalau ditempuh dalam perjalanan berjalan kaki kurang lebih 3 hari. Kota Kana ini sebuah kota kecil, tidak jauh dari Kapernaum. Dan di kota Kana ini ada tercatat beberapa kejadian yang dibuat Yesus. Di antaranya kejadian mujizat mengubah air menjadi anggur yang menjadi pembacaan kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam tradisi zaman itu anggur merupakan sajian yang sangat penting dalam suksesnya pesta perkawinan. Kemudian perkawinan merupakan sangat penting dalam tradisi Israel karena perkawinan menggambarkan relasi antara Allah dan umatnya. Jadi dapat kita pahami Bapak Ibu, dalam momen yang sangat penting dan dihadiri banyak undangan, sajian utama dalam pesta habis. Ini akan memberi dampak yang sangat-sangat buruk dan memalukan kepada pemilik pesta, baik kepada kedua mempelai. Sama dengan tradisi kita di Indonesia. Makanan merupakan yang sangat diutamakan apabila seseorang mengadakan pesta. Yang punya pesta akan memprediksi berapa banyak undangan yang harus diundang dan berapa banyak makanan yang harus disediakan. Kenapa itu perlu? Supaya tidak terjadi kekurangan makanan. Kalau terjadi kekurangan makanan, apa jadinya dunia ini? Dan bahkan dalam satu pesta, penyelenggaraan pesta, dana untuk pengadaan makanan ini cukup besar. Oleh karena itu diusahakan semaksimal mungkin bagaimana sampai habis pesta makanan cukup untuk para tamu, supaya tidak ada unek-unek, tidak ada sungut-sungut di antara para undangan. Ngapain dia undang banyak-banyak orang kalau ternyata makanan tidak siap? Macam-macam. Kalau makanan kurang dalam satu pesta akan banyak pembicaraan di luar sana. Apalagi tamu undangan masih banyak yang datang. Inilah yang dilihat oleh Maria. Inilah yang dipikirkan oleh Maria. Ia tahu bahwa pemilik pesta kehabisan anggur, sehingga Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dia menyampaikan situasi yang terjadi, yang sedang dialami tuan pesta, pemilik pesta. Bakalan jadi omongan nih, bakalan jadi malu ini.
ada pesan yang kita dapatkan dari perkataan Maria ini. Yang pertama, mungkin saja Maria ini masih memiliki hubungan famili yang dekat dengan pemilik pesta. Dan juga mungkin dia salah satu saudara dari salah satu pengantin pria atau wanita. Kemudian yang kedua, Maria sebagai ibu adalah sosok yang begitu dekat dengan Yesus dan mengenal siapa Yesus. Maria tahu bahwa Yesus pasti bisa melakukan sesuatu dalam kondisi keadaan seperti ini. Tetapi di sisi lain kita lihat jawaban Yesus kepada Maria. Yang dikatakan Yesus bahwa, "Mau apa engkau daripadaku, Ibu?" Kemudian pernyataan yang kedua, jawaban Yesus yang kedua berbentuk pernyataan, yaitu saatku belum tiba. Kalau yang pertama pernyataan berupa pertanyaan, yang kedua berupa pernyataan bahwa saatku belum tiba. Lalu di sisi lain, pesan yang lain yang dapat kita lihat di sini juga adalah menjelaskan bahwa Maria tidak sabar. Maria tidak sabar untuk menyatakan kepada umum, kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, bahwa Yesus ini, Mesias ini sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena itu, tunjukkanlah kuasamu di tengah-tengah kami, apalagi dalam kondisi saat seperti ini. Kemudian dari jawaban Yesus tadi ada dua, tentang saatku belum tiba. Jawaban yang kedua itu menyatakan tentang waktu, jam. Artinya di situ Bapak Ibu, tujuan Yesus di situ adalah ibunya adalah orang yang mengoreksi, tahu betul. Yesus mengoreksi pemikiran Maria. Kata Yesus begini, ibu boleh-boleh saja memberikan usul kepadaku, tetapi kalau belum tiba waktuku, saya tidak bisa berbuat. Artinya di situ bahwa Yesus hanya mau melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Bapa di sorga yang mengutusnya. Di sini juga kita lihat bahwa apa yang dipikirkan oleh Maria belum tentu dipikirkan. Itu yang menjadi pikiran Yesus. Karena dalam firman Tuhan jelas kita baca, jalanmu bukan jalanku. Pemikiranmu adalah jauh dengan pemikiranku yang jauh melampaui. Jadi tidak sepadan. Artinya di sini bahwa Yesus benar-benar menyatakan kepada Maria bahwa dia melaksanakan tugasnya, melaksanakan perintah Allah yang mengutusnya ke dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun pernyataan Yesus kepada Maria seolah-olah dia menolak, tetapi Yesus tahu betul bahwa sudah saatnya dia akan menyatakan kuasa yang diberikan Bapa kepadanya. Lalu dia pun menyuruh para pelayan pesta untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ penuh dengan air. Setelah itu dia menyuruh mencedoknya, mengambil sedikit, lalu membawa kepada pemimpin pesta. Kalau orang di sana dulu, kalau ada pesta, ada pemimpin yang dipercaya, kepada dialah apa yang kekurangan kepada dia. Dan setelah pemimpin pesta mencoba air yang dibawa para pelayan itu, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur yang jauh lebih enak dari anggur yang sudah lebih dahulu dihidangkan kepada
tamu-tamu undangan yang datang. Kemudian Maria, walaupun Yesus berkata seperti itu kepadanya dengan dua pernyataan tadi, dia katakan, sudahlah, dia pergi kepada pelayan. Apa nanti yang dia katakan? Lakukan saja, nggak usah banyak-banyak mikir dan lain. Nah, artinya di situ bahwa Maria percaya betul bahwa Yesus akan tetap melakukan sesuatu, karena Yesus peduli dengan keberadaan, dengan kesusahan, kesulitan yang dialami oleh pemilik pesta itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dapat kita ambil atau kita pelajari dari bacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini? Yang pertama, Yesus, anak Allah yang tunggal, yang sudah datang ke dunia menyatakan diri kepada manusia. Dia datang menebus umat manusia, dan kita sebagai umat yang sudah percaya kepada Yesus hendaknya menyatakan kemuliaan Yesus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan pernyataan hidup kita itu orang-orang lain di sekitar kita dapat mengenal Allah yang sebelumnya mereka harus percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yesus tetap menunjukkan bahwa Dia adalah suruhan Bapa di surga, tetapi kepada Dia telah diserahkan segala kuasa dan di surga. Itulah yang harus dimunculkan oleh kehidupan orang beriman di dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, Maria sebagai orang tua benar-benar dekat betul, mengenal betul dengan anaknya. Dia percaya betul bahwa anaknya akan berbuat sesuatu untuk menolong orang lain. Oleh karena itu kita sebagai warga gereja, sebagai orang tua, kita harus menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak kita di rumah. Kita mengarahkan mereka untuk hidup menurut firman Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan nasihat, ajaran orang tua, pesan orang tua. Kalau itu dilakukan oleh anak-anak kita, maka mereka menjadi anak-anak yang taat pada Kristus dan masa depan mereka terjamin. Jadi ketaatan dulu kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Taat, setia, lakukan perintahnya. Kemudian poin yang ketiga yang dapat saya ambil adalah sebagai keluarga Kristen, mari kita hadirkan Kristus sebagai menjadi tamu yang utama dan berkuasa di dalam rumah tangga kita. Kalau Kristus yang berkuasa di dalam rumah tangga kita, berarti rumah tangga kita, setiap anggota rumah tangga kita harus hidup menurut ajaran Yesus dan melakukannya. Tidak hanya mendengar. Kalau hanya mendengar, itu sama saja membohongi diri. Sekali lagi saya katakan
mari kita hadirkan Kristus menjadi tamu utama dan berkuasa di tengah-tengah rumah tangga kita. Karena dia berkuasa di tengah-tengah rumah tangga kita, tentunya kita harus siap mengikuti perintahnya, ajarannya. Kalau rumah tangga kita hidup menjadi sesuai dengan perintah dan ajaran yang berkuasa dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan hidup damai. Walaupun sedikit-sedikit ada yang tidak mengenakan, akan cepat berdamai. Karena apa? Kristus yang berkuasa di tengah keluarga. Tidak mungkin Bapak Ibu tidak ada pertentangan di dalam keluarga, ada. Tetapi kalau kita hadirkan Kristus menjadi tamu yang utama dan berkuasa, kemarahan, kebencian dan salah paham itu akan cepat berlalu. Karena menempatkan Kristus yang berkuasa di keluarga. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan kehidupan kita yang harmonis, dengan kehidupan kita yang mengarahkan anak-anak untuk hidup menurut ajaran Tuhan Yesus, dengan kehidupan kita yang menerima segala keberadaan hidup dengan apa adanya dan mensyukuri apa adanya, keluarga Kristen menjadi berkat bagi keluarga Kristen lainnya, bagi masyarakat sekitarnya, bagi bangsa dan negaranya. Poin yang berikut Bapak Ibu, banyak peluang bagi kita warga gereja untuk menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan kemuliaan Kristus melalui kerja kita, melalui pelayanan kita, khususnya dalam situasi orang sedang kesusahan. Gereja hadir, gereja datang untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka dengan memberikan bantuan-bantuan yang bersumber dari warga jemaat, kemudian dikumpulkan oleh gereja, kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Dan GPIB, kalau kita sering buka-buka di YouTube, Komisi Pelkes GPIB, Krisis Center GPIB melakukan hal itu. Dan kemarin Pokja PGI, di mana ada GPIB Silo, kita tetap, walaupun kondisi seperti ini, kita tidak bisa menghubungi, kita tidak bisa menjangkau mereka dengan mendatangi mereka, menyapa mereka satu persatu, kita tetap andil di dalam perkunjungan kepada mereka. Dengan GPIB Silo memberikan dana untuk pelayanan kepada saudara-saudara kita yang berada di lembaga pemasyarakatan. Kemudian GPIB Silo juga di dalam kondisi seperti ini, majelis jemaatnya, pendetanya tidak bisa mengunjungi jemaatnya di rumah, tetapi dengan semampu kami mengadakan pelayanan melalui streaming, dan juga telah melaksanakan pelayanan untuk jemaat kita, memberikan sembako dan juga pas menjelang Natal kita berikan kepada lansia kita. Ini adalah bentuk kepedulian gereja. Itu masih di lingkungan kita dan di luar juga kita sudah banyak melakukan hal itu. Itu adalah tempat di mana kita berada merupakan pentas buat kita untuk menyaksikan Kristus yang penuh kasih itu, yang penuh anugerah itu, yang mengasihi dunia, mengasihi kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi bangsa kita, dan mengasihi jemaatnya. Itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, yang kita petik dari pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk terus berkarya di dunia ini, karena masih banyak tuaian yang sudah menguning dan membutuhkan para pelayan, para penuai untuk menuai tuaian itu. Jikalau mereka, kita tuai, mereka percaya dan terima Yesus, mereka menjadi ahli waris kerajaan Allah,
dan nama Yesus Sang Kepala Gereja dimuliakan. Amin. Mari kita bersaat teduh sebentar untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kidung Jemaat PKJ 187 bait 1. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, ikut salib, ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Mari Bapak Ibu saya jemput berdiri. Kita bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah Bapa. Aku percaya pada Roh, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dikuburkan, mati dikuburkan, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup yang kami jalani hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Karena kasih dan anugerah-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan ini. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan, pergumulan hidup, Tuhan ada bersama kami dan memampukan kami, sehingga kami dapat melewatinya. Terima kasih di Minggu Epifania kedua ini, kami sudah mendengar firman Tuhan, di mana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu melalui mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa, yang kepadamu telah diserahkan segala kuasa dan di surga. Tolong kami supaya kami dapat
merenungkan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kami dimampukan untuk melakukannya dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam persekutuan kami ini, kami sehati sepikir membawa di dalam doa kami kepadamu situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya situasi ini segera berakhir, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami, ibadah kami di rumah-Mu yang kudus ini, menjalin persekutuan kami kembali, supaya kami akrab bersatu hati. Kami percaya walaupun jemaat-Mu di rumah-rumah masing-masing melaksanakan ibadah dengan mendengarkan firman Tuhan secara daring, Tuhan memberkati setiap keluarga yang mengikuti ibadah, dan firman yang diberitakan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi segala persoalan dan pergumulan yang terjadi. Berikanlah hikmat bagi pemerintah bangsa dan negara kami, supaya mereka dapat mengatasi segala krisis yang terjadi di negeri ini akibat pandemi COVID-19. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan RW dan RT. Mampukan mereka untuk melaksanakan pemerintahan yang Tuhan percayakan kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, bukan bagi pribadi, golongan, dan agama maupun keluarga. Terima kasih Tuhan. Begitu juga aparat TNI dan Polri, Tuhan berkati mereka untuk terus menjaga keamanan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik itu yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Yakob dan Ibu Magdalena Mas Taipela dari sektor 7. Juga jemaat-Mu dari GPIB Silo dari sektor 2, Saudari Derbilo Akabesi, Saudari Indra Tuana Kota, Saudari Seli Tuana Kota, Bapak Aswin Matius, Ibu Saudari Ilona Matius, dan Saudari Lorenzo Hitipeu, juga Saudari Willy Saemena, dan masih banyak lagi jemaat kami yang sakit di rumah yang tidak bisa kami sebutkan namanya. Kami percaya Bapa, Engkau bersama dengan mereka. Kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada Yesus nyata bagi kehidupan mereka, memberkati setiap tindakan pengobatan dan juga makanan minuman yang mereka sehari-hari minum dan makan. Tuhan berkati juga dukungan keluarga dan tetangga yang mendukung mereka di dalam keadaan sakit mereka. Tuhan berkati semuanya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami duka cita. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, menghibur dan menguatkan mereka, supaya mereka tetap terhibur dan kuat menjalani kehidupan ke depan bersama Kristus yang adalah pemilik kehidupan. Terima kasih ya Bapa yang Maha Kuasa. Berkati jemaat-Mu di muka bumi ini dimanapun berada. Mimbar-mimbar yang hadir di rumah keluarga, Tuhan berkati. Pemberita firman, hamba-hamba-Mu yang beritakan firman secara daring, berkati mereka dan keluarga rumah tangga mereka. Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjadi korban pesawat Sriwijaya Air. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk jemaat kami GPIB Silo sektor 1 sampai 7. Engkau mengetahui segala persoalan, segala situasi di masing-masing keluarga. Hadir dari setiap keluarga rumah tangga, dan Tuhan bawa keluar dari setiap persoalan yang sedang dialami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami kepadamu,
baik dari yang masih di dalam kandungan maupun yang bayi, maupun teruna, remaja dan juga pemuda. Tuntun mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan juga arahan nasihat didikan orang tua mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan dan masa depan mereka ada dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yosef Aeng sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Silo. Berkati beliau di dalam tugas pelayanan dan juga ibu dan anak-anak yang mendukung pelayanan beliau. Berikan kesehatan dan hikmat supaya semakin bertambah-tambah hikmat dalam pelayanannya. Dan dalam kondisi seperti ini Tuhan juga menguatkan beliau supaya beliau tetap menguatkan setiap jemaat di rumah masing-masing melalui doa-doa dan perkunjungan yang dilakukan oleh beliau secara pribadi bersama ibu. Terima kasih Bapa yang Maha Kuasa. Kami doakan seluruh kegiatan gereja yang tidak aktif, yang dilaksanakan secara daring, tidak aktif di gereja ini. Kami percayakan dengan pelkat-pelkat yang melaksanakan ibadah, Tuhan juga memberkati. Dan seluruh komisi-komisi yang ada di gereja ini, Tuhan juga berkati. Majelis jemaat dan juga karyawan gereja, Tuhan berkati dan berikan kami kesadaran bahwa kami Tuhan panggil untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan hati nurani kami yang dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Perjalanan hidup kami dalam memasuki minggu baru ini, kami percayakan kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan bersama kami dan menaungi kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan mampukan kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dimuliakan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Nehemia 8 ayat yang ke-11 yang menyatakan, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code, transfer bank, dengan mengumpulkannya dalam amplop, lalu disetorkan ke gereja pada hari Minggu, atau ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Gita Bakti 80 bait pertama dan ketiga. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan
Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau tahu dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu, baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari umat berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah yang maha baik dan pemurah, di minggu kedua Epifania tahun 2021 ini, kami masih Kau layakan untuk merasakan kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat kami memberi persembahan ini, kami menyadari sebagai umat yang telah Kau selamatkan. Kiranya Bapa berkati dan kuduskan persembahan kami ini, agar berkenan di hadapan-Mu. Dan pakailah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, sebagai ibadah kami yang sejati, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dalam kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita dengar persembahan pujian dari pemandu lagu. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan
Warta Jemaat Minggu kedua Sudah Epifania 17 Januari 2021. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bidang iman, ajaran, dan musik gereja. Ibadah hari Minggu masih dilaksanakan secara daring online melalui kanal YouTube GPIB Silo, Jakarta setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hari Minggu, pelayanan anak untuk kelas TK dan kelas anak kecil secara daring melalui kanal YouTube GPIB Silo setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk kelas anak tanggung melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna dilaksanakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah pembukaan tahun pelayanan 2021 akan dilaksanakan secara daring online pada hari Rabu 27 Januari 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang Majelis Jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selesai dengan agenda laporan Triwulan 2 Agustus September dan Triwulan 3 Oktober Desember tahun program 2020-2021 bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Silo. Mohon kehadiran seluruh majelis. Kedua, bidang pembangunan ekonomi gereja. Persembahan ibadah hari Minggu, amplop persepuluhan, amplop akhir tahun, amplop panitia Natal, atau amplop syukur lainnya dapat jemaat berikan dengan cara: pertama, diantar langsung ke gedung gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia pada setiap hari Minggu. Kedua, persembahan melalui QR Code, barcode tertera pada layar dan warta jemaat. Ketiga, transfer melalui rekening BRI GPIB Silo Jakarta. Nomor rekening tertera pada layar dan warta jemaat. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dan penuh sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ketiga, bidang informasi, komunikasi, dan penelitian pengembangan. Pertama, ucapan terima kasih keluarga Sokota disampaikan kepada Pendeta Yosef Ain, Pendeta Trisha Watimena Telusa, Presbiter Sektor Pelayanan 3, dan seluruh Presbiter GPIB Jemaat Silo untuk pelayanan yang diberikan saat istri, mama, dan oma terkasih dipanggil pulang kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan yang mempunyai pekerjaan dan pelayanan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kedua, sehubungan dengan dilaksanakannya ibadah-ibadah secara online atau daring, maka diinformasikan kepada seluruh warga jemaat yang membutuhkan warta jemaat dapat mengambilnya di gereja pukul 10 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat, atau melalui Korsek, Wakorsek. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam ibadah online daring di pagi hari ini. Pelayan firman pagi hari ini, Penetua Naimi Siregar Pasaribu. Para presbiter, diaken, dan penetua yang bertugas, pemandu lagu, organis, pelayan multimedia, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah ini. Demikian warta hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri. Jemaat, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Lihatlah sekelilingmu.
untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya,